namanya dari hidung, mulut, telinga, mata itu tidak terlalu sulit. Saya kira semuanya bisa ya. Wong jangankan kok itu Bu, yang IM, IV, subkutan, intrakutan saja saya juga bisa gitu ya. Jadi harus bisa. Jadi apapun kondisinya tetap harus semangat. Nah, untuk pertama adalah melalui obat itu diberikan melalui hidung. Saya coba di dalam checklist ini memang berbeda dengan yang tahun lalu. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Karena ada corona ya. Jadi di dalam checklist ini yang tadi juga di depan sudah kita diskusikan bahwa kewaspadaan universal semua orang kita anggap dia berpotensi untuk menularkan COVID ya. Apalagi kalau petugas kesehatan maka harus menggunakan APD minimal yang tadi level 1 ya. Jadi minimal masker, kemudian tutup kepala, bila perlu pakai face shield, kemudian apron ya. Kalau dulu celemek saja, kalau dulu celemek ya. Tetapi kalau sekarang apron, yang tadi gambarnya ya, sudah lihat ya gambarnya tadi ya. Sudah jelas ya. Ya. Jadi nanti untuk sampai dengan Bu Wong cuma memberikan tetes hidung saja kok, cuma memberikan obat lewat mulut diminum saja kok. Jangankan dia pasien ya, sedangkan ketemu dengan orang saja kita sudah harus minimal pakai masker, jaga jarak. Kalau jaga jarak bisa dengan orang, tapi kalau dengan pasien kan nggak bisa jaga jarak kan. Ibu misalnya mau mengurutkan hidung itu, ibu dari jauh hanya nggak bisa. Ya. Jadi harus perlindungan, alat pelindung diri harus digunakan. Nah, untuk ini form ya. Jadi kalau di Poltekkes itu ada standar ya, standar mutu. Jadi kalau checklist itu ininya adalah susunannya adalah seperti ini, checklist ya. Jadi ada petunjuk. Kalau 0 berarti nanti kalau melakukan tidak melakukan, kemudian 1 dikurang, kalau yang benar nilainya 2. Jadi kolomnya ada 2. Ya. Terus kemudian obatnya apa? Obatnya tetes hidung, kapas sterilato tisu, kapas basah, spekulum hidung, pinset hidung, spekulum hidung. Sudah pernah lihat? Masih ingat bentuk spekulum hidung? Bu, nanti di searching. Pokoknya nanti ini di searching nih, di gambar-gambarnya dikei keterangan, dikei gambar. APD-nya adalah sarung tangan, masker, apron, gaun, penutup kepala. Masker ini bila perlu, ya kalau di rumah sakit ini selain masker diupayakan untuk pakai face shield tadi ya, tapi minimal ini. Kemudian bengkok, baskom berisi larutan klorin. Kemarin pemrosesan alat ya, pemrosesan pertemuan kedua ya. Anda sudah praktek membuat larutan klorin? Belum, Bu. Kalau buat larutan klorin 0,5, Anda ada yang sudah tahu? Sebabnya nanti kalau tindakan kita semuanya bicara larutan klorin 0,5. Direndam dalam larutan klorin 0,5. Sudah tahu? Belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Oh ya. Jadi kemarin belum sempat sampai ke situ? Sudah belum? Hah?
Belum, Ibu. Oh ya, kalau belum saya berikan sedikit ya. Tapi kalau sudah lupa Bu nanti dibuka. Tetapi kalau belum saya memberikan karena ini wajib ya. Jadi kalau sekarang itu kita bicara untuk dekontaminasi itu menggunakan adalah larutan klorin ya. Kalau pemrosesan alat ada berapa langkah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang sterilisasi alat itu ya, Bu? Iya, betul. Ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Lupa ya? Atau belum ya? Saya sedikit ya. Saya ulas sedikit. Sebabnya kalau ini ndak paham nanti ya, kelihatan? Kelihatan nggak? Oh, kecil. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya. Jadi kalau kita ini namanya pemrosesan alat ya dari buku PI ya. Semua alat yang habis digunakan kontak dengan pasien nggak usah dicuci dulu, tetapi langsung dilakukan dekontaminasi. Rendam dalam larutan klorin 0,5% 10 menit ya. Nanti saya anukan untuk pembuatan larutan klorin 0,5% itu menggunakan, tolong dicatat ya karena ini pertemuan kedua mestinya ya, tetapi kalau belum dapat kan wajib, karena wajib saya ulang sedikit ya. Jadi larutan klorin itu biasanya menggunakan apa ya? Baik clean atau kaporit ya. Kalau selama ini kan kita tahu Baiklin itu untuk apa? Pemutih ya? Iya, betul, pemutih. Tapi ternyata itu banyak manfaatnya, terutama di kesehatan itu. Kalau dulu kan ada ada Lysol, ada sabun, ada sekarang sudah tidak digunakan, kita menggunakannya adalah larutan klorin 0,5% 10. Jadi misalnya habis memakai gini, habis alat-alat habis digunakan gini ya. Itu ini semuanya direndam dalam larutan klorin, baskom atau ember yang berisi larutan klorin sampai terendam. Ya, tidak boleh airnya tidak merendam. Ini dibuka. Kemudian direndam 10 menit. Nah, setelah berarti masih kalau misalnya untuk perawatan luka masih darah-darah. Iya, betul. Kalau habis menolong persalinan masih ada darah-darah. Diguyur dulu boleh nggak? Nggak boleh ya. Supaya kumannya mati. Gitu. Setelah itu dilakukan cuci bilas. Nah, baru ini dicuci. Setelah itu dikeluarkan dari larutan klorin, kemudian dicuci di bawah keran, air mengalir ya. Pakai sikat boleh, sikat gigi bekas boleh. Jangan bekas dong, misalnya mau dipakai ini kok. Ya boleh, pokoknya pakai sikat, kemudian yang di bagian ini dibersih-bersihkan ya. Kemudian di steril atau di desinfeksi ya. Desinfeksi boleh pakai kimia, boleh pakai autoklav dengan panas ya, boleh pakai dipanaskan. Terus kemudian DTT. DTT ini ada dididihkan
atau bisa juga dengan kimia. Ini bisa dengan direbus atau didang, dikukus, ya. Nah, waktunya sudah ada ini. Waktunya kalau kimia direndam 10 sampai 20 menit. Nanti ada zat-zatnya. Sidek, ada ya macam-macam. Kemudian di autoclave. Boleh autoclave. Alat. Atau dipakai sterilisator. Kayak dandang tapi listrik ya. Jadi ada aturan suhunya dipanaskan. Kemudian setelah itu didinginkan. Dinginkan boleh segera dipakai atau disimpan. Kalau disimpan maksimal 1 minggu sudah harus ini ya, tidak bisa lagi kalau yang terutama yang di DTT. Begitu. Nah, cara membuat larutan klorin 0,5, kebetulan saya nggak ngirim gambar, saya nyari ke lamaan ini, itu ya, itu terlalu. Caranya adalah larutan klorin tadi boleh Anda catat. Jadi kalau menggunakan Baiklin, ya Baiklin, nanti dicatat loh ya, dicatat. Semuanya beli, kalau sudah punya botolnya dilihat, kalau belum Anda beli. Ya, yang kecil bisa, yang sasetan bisa. Baiklin itu yang sasetan boleh ya. Jadi Baiklin itu kandungannya adalah 5,25. Ya, 5,25. Kemudian untuk membuat larutan 0,5. Terus kemudian kalau yang kaporit perbandingannya adalah 1 bagian Baiklin 9 bagian air. Ya, 9 bagian air. Jadi kalau kita mau membuat 100 cc larutan klorin 0,5, Baiklinnya berapa? 1 dibanding 9. Berarti Baiklinnya berapa? 10 cc. Ya, 10 cc. Airnya? 90 cc. Iya, sip. Ya. Itu cara membuat larutan klorin 0,5%. Ya. Nanti kalau yang pakai kaporit itu 1 liter itu 14 gram. Ya. Teorinya nanti diinikan. Kalau belum nanti saya kirim. Kemudian ini melakukan ini kok naik. Sensitif sekali. Jadi ini format ya. Jadi harus kalau kita membuat checklist harus artinya bukan yang sekedar checklist, tapi kalau kita melakukan satu tindakan harus, maka tadi PR-nya yang tadi kan tugasnya adalah menyebutkan alat dulu. Kemudian prainteraksi. Apa prainteraksi? Melakukan verifikasi data sebelumnya ya dengan 6 benar kemarin. Betul nggak pasien ini mendapatkan obat ini? Berapa dosisnya? Kapan waktunya? Ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keluarkan dengan handuk bersih, menyiapkan obat sesuai prinsip 6, menggunakan APD. Ya, menempatkan alat di dekat pasien dengan benar secara ergonomis. Apapun tindakannya kita kalau misalnya kita mau memeriksa tanda-tanda vital ya sebelah alat-alatnya ya didekatkan. Kita mau nyuntik, kita mau memberikan obat-obat ya didekatkan. Jangan sebagian di sini, sebagian di sana kan kangelan ya. Gitu ya, ergonomis, gampang. Memberi salam, pendekatan, komunikasi Anda semester berapa ya? Dapat komunikasi ya? 1. Oh, 1 ya. Berarti kenal dengan komunikasi terapeutik ya? Ya, Bu. Ya, salam ya. Kalau kita ya salam, sapa, senyum, sopan, santun ya.
Terus tujuan prosedur Ibu, Bapak ini akan diberikan obat di hidungnya ya. Kemudian menanyakan kesiapan. Termasuk nanti mau. Ini sama, jadi pena nomor nomor 1, 2, 3 sama nanti bagian bawah sama. Periksa, yakinkan, kemudian atur posisi pasien tengadah. Dan amati ada kelainan apa di hidung, bila perlu gunakan spekulum, nanti dieksplor ya. Kalau ini Anda dapat tugas clipping alat-alat kesehatan enggak? Instrumen kesehatan enggak? Enggak dapat. Untuk instrumen kemarin materi dari Bu Intan dibuat PPT. Enggak, artinya bukan soal PPT. Tadi mau PPT mau buat, tapi alat-alatnya digambar di ini kan, misalnya di searching bentuknya. Iya, ya. Kalau anu kan di klip, kalau yang luring kan di clipping ya, jadi pokoknya mau ditulis di mana Anda yang jelas. Kalau misalnya spekulum hidung bentuknya seperti apa, tinggal cari ya. Panjang, kemudian di ujungnya kecil. Nah, ya kan? Nah, spekulum hidung. Teteskan sesuai dosis, anjurkan untuk tetap setelah ditetesi, biarkan dulu. Ya, bila perlu misalnya ini kan pasien dalam posisi masih tengadah. Kemudian anjurkan beberapa saat posisi kepala, kemudian kaji respon. Jadi semua pemberian obat, langkah yang terakhir adalah mengkaji respon pasien, dievaluasi dulu, jangan suruh ini dulu. Kaji dulu beberapa saat. Ada gejala atau efek samping atau tidak ya. Apalagi nanti kalau yang suntikan-suntikan bisa terjadi anafilaksis shock ya. Terus terminasi. Pamitan, sopan. Jadi kalau orang di peribahasa itu kan datang tampak muka, pergi tampak punggung, ya pamitan. Jangan pamitannya sambil mundur gitu ya. Nah, terus setelah itu membereskan alat-alat ya. Sebelum melepas sarung tangan ini alat-alat sudah diambili, kemudian dimasukkan ke dalam larutan klorin. Baru terakhir kalau sudah, katakanlah misalnya ini alat-alat sudah dimasukkan, kan spekulumnya tadi dimasukkan ke dalam ini toh, instrumen. Masukkan ke dalam bak kom yang berisi baskom yang berisi larutan klorin, dibuka ya. Kalau misalnya yang tadi Pak Iskulum ya jangan di dalam keadaan terkunci tapi agak dibuka gitu. Setelah selesai semua, baru masih dalam posisi pakai handskun ya, cuci dibersihkan gitu. Kemudian dilepas. Jangan sampai tangan kita menyentuh kulit-kulit kita ya. Dilepas, terbalik, tapi ingat terbaliknya di bagian dalam harus diisi air, klorin tadi ya. Gitu. Kemudian satunya ya, masukkan semuanya. 10 menit. Setelah 10 menit yang tadi nanti proses yang lain. Cuci tangan, kemudian mencatat. Nah, dah. Teknisnya Anda menguasai dulu satu, dipahami dulu, nanti lain-lain mengikuti hampir yang berbeda cuma pada persiapan alat sama prosedur kerja. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Lanjut? Ya, lanjut. Jadi lanjut untuk yang berikutnya setelah hidung kita ke mata. Nah, mata saya buka kacamata saya. Obatnya sama ya, hampir sama, alat-alatnya sama, kemudian ini sama, tindakannya, kemudian ya kita masuk ke tindak. Nah, mata itu posisi juga sama tengadah,
boleh sambil tidur atau boleh sambil duduk, sandarkan di kursi ya. Kemudian di mata itu ini kaktus mata. Jadi kalau meneteskan atau menyalok jangan di kornea, tapi di ini kaktus. Bisa dilihat? Bisa ya? Bisa, Bu. Jadi di itu. Ya, saya inikan saja. Share screen-nya saya tutup saja biar ini ya. Jadi ini ya di Anda semuanya pegang tangan Anda megang gini. Tangan Anda dua gini. Ya. Satu di atas kelopak mata atas ya, satu di bagian bawah ya. Satu ibu jarinya di bagian bawah, telunjuknya di atas. Ya, kan itu kelihatan kan? Ya, kelihatan kan? Ya, kelihatan. Nah, yang bagian bawah itu ada kantong kan, kantongnya di situ. Di situ yang dikasih di situ. Kemudian pasien biarkan berkedip-kedip dulu. Ya, posisinya. Posisi saya kelihatan, kepala saya kelihatan nggak? Kelihatan. Saya ganjel, ya, betul. Ya, gitu ya. Kemudian biar pasiennya berkedip-kedip supaya rata. Nah, kalau diperlukan pada pemberian obat yang post-op mata, mungkin perlu balut. Ya, perlu ditutup. Maka lakukan penutupan. Tapi prinsip penutupan tidak boleh menekan apa? Bola mata. Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh menekan bola mata. Gitu. Terus kalau harus ditutup, tutup. Kalau tidak. Kalau pada nanti di mata, bagian mata, itu ada penutupnya itu seperti dikasih ya alatnya ada. Tapi kayak gini ya. Jadi gini seperti jadi tidak lurus begini, tetapi ada celahnya begini sehingga matanya tidak langsung ketekan. Nanti untuk alat-alat untuk terapi ya. Orin ya, sarung tangannya, kaji pasien dulu sebelum keluar ya, terus kemudian pulang ya. Oke? Itu ya, Putri ya. Bisa dipahami ya. Terus berikutnya setelah mata apa? Iya, telinga. Sama ya. Jadi kalau telinga ya kita buat posisi miring dulu. Kemudian, nah, Anda pernah melihat kalau nanti tolong di keluarga Anda kan pasti saya yakin ada saudara keluarga ya. Nah, cara membuka telinga. Nah, kelihatan, maka ini ditarik ke bawah, ke belakang. Ya, tarik ke ya, nanti akan kelihatan sampai dengan ke gendang telinga. Ya. Kemudian kita memberikan obat apa? Gitu. Prinsipnya sama, ya. Jadi oleh karena itu di checklist tadi Anda enak ini kan karena dari mulai hanya menghafalkan bahasanya bukan menghafalkan ya, pokoknya paham ya. Jadi yang ini yang bagian alat kan hampir sama semuanya sama, tinggal nanti obatnya apa, prosedurnya gitu ya. Biarkan dulu, kemudian setelah obat masuk Anda pegang itu
itu yang apa itu namanya apa ya? Daun apa ini? Isna ini. Isna ini. Mohon maaf Ibu, salah Ya. kirim. Oh. Oh, berarti ini mendua ini. Ya, Isna ini mendua ini. Ya, fokus dulu ya Isna ini ya. Enggak Ibu. Ya. Ya. Jadi Maaf Ibu. depan telinga itu kan ada kecil itu ya. Itu ditekan-tekan dulu. Supaya apa? Obatnya biar masuk dulu. Jadi apa yang diminta? Apa kanan kiri atau hanya kanan saja? Ya. Ini juga ada spekulum telinga. Kalau spekulum telinga bentuknya seperti apa? Corong. Ya, corong. Kalau hidung seperti pean tapi ujungnya ada ini. Jadi kayak apa? Gitu ya. Ya, nanti gambarnya dilihat lagi. Nah, sudah. Hidung, mata, telinga, sekarang mulut. Ya, kalau mulut gampang semuanya sudah ya. Saya kira sudah. Ya, tinggal. Nah, tapi harus dipastikan bahwa obat itu harus tertelan. Ya. Nah, mulut dengan sublingual, sublingual itu prosedurnya hampir sama. Hanya jenis obatnya saja yang kemungkinan ada misalnya untuk diberikan lewat sublingual. Biasanya obat-obat yang berhubungan dengan jantung langsung diserap oleh mukosa pembuluh darah. Ya, jadi ya lidahnya suruh ngangkat, letakkan di mulut, di bawah. Maksudnya bukan di mulut. Sublingual, sub itu bawah, lingual lidah, di bawah lidah. Ya. Kalau yang mulut kan kalau tidak bisa kan bisa digerus, boleh per os per mulut ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya tidak sadar pemberiannya per os, maka termasuk kelompok yang per os tadi bisa lewat sonde. Besok pelajaran berikutnya ada yang pemberian makanan atau cairan lewat apa namanya nasogastrik tube NGT ya sonde. Ya. Gitu, itu yang untuk yang pemberian obat-obat yang non ya termasuk kalau lokal kan gampang. Nah, sekarang kita masuk ke yang saya share screen lagi untuk ya, nanti baca saja. Kita masuk ke yang oral, kemudian sublingual sama. Nah, sekarang kita masuk ke intravena. Nah, vena ya, vena. Boleh kita kalau nanti yang misalnya pemberian infus ya, intravena itu bisa dimasukkan lewat infus. Biasanya kalau di rumah sakit pemberian obat yang rutin lewat itu diberikan infus supaya tidak setiap kalau misalnya sehari 2 kali kan dicoblos 2 kali ya, jadi infus ya. Kemudian bisa vena itu kan mulai dari sini ya. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan lewat mana vena yang besar. Nah, ya prosedurnya adalah nah kalau pemberian obat-obat yang parenteral ya. Parenteral itu berarti apa saja? Lewat apa?
Halo. Halo, halo. Halo. Suara saya dapat didengar nggak ya? Halo. Dapat Ibu Bisa didengar, Bu. Ada orang nggak ya? Halo? Ibu. Iya, mosok saya ngomong sendiri sih. Ya. Ya. Jadi intravena. Maka kita mau yang mana? Ya. Jadi dipasang dulu tourniquet. Obat-obatan pemberian alat dulu sama nanti untuk yang parenteral ya. Parenteral bukan peros ya. Parenteral itu bisa IV, IM, subkutan, intrakutan ya. APD lengkap, spet steril ya, spet steril. Kemudian bak instrumen bila perlu dengan ya bukan bila perlu tapi dengan kasa ya, boleh di bak spet atau bisa di tempat lain. Kemudian kasa kering, kapas alkohol atau swab. Kalau kapas alkohol, kapas sama alkohol maka sekarang tidak boleh langsung dikom. Tidak boleh. Tetapi harus kapas kering, nanti ngambil, kemudian disemprot. Ya, disemprot. Atau yang sudah kemasan. Ya, swab. Alkohol swab, kasa swab. Kemudian tourniquet atau manset, kalau nggak ada temennya bisa memegangkan. Ya. Kalau misalnya di sini ya berarti yang di sini, yang di sini, ya, sini pasang tourniquet. Perlak dan pengalas, obat sesuai bengkok, terus plester luka dulu. Jadi nanti habis di ini di plester luka. Terus buku injeksi. Saya kasih tebal, ini saya kasih tebal. Semua kalau tadi MgSO4 kita harus punya kalsium glukonas ya sebagai antidotumnya. Kalau kita memberikan obat parenteral harus ada obat untuk antisipasi bila terjadi alergi. Kalau alergi pemberian obat namanya apa? Namanya shock anafilaktik ya, shock anafilaktik. Kalau karena perdarahan hemoragik. Ya, tapi kalau yang karena pemberian obat anafilaktik shock nanti diberikan adrenalin ya. Terus tahap prainteraksi tadi ya, tahap prainteraksi sama tadi ada 4, melakukan verifikasi, mencuci tangan, menyiapkan obat, menggunakan APD, menempatkan alat di dekat enak ya, sama. Tahap orientasi, memberi salam, menjelaskan prosedur, kemudian menanyakan kesiapan pasien. Ini menjaga privasi, mengatur posisi, pilih vena yang akan ini dari arah distal dulu ya, dari arah distal, dari bagian ujung dulu karena nanti kalau di ini bisa naik, jangan sampai di atas dulu kemudian nanti bocor kan ke bawah, ke sini bocor lagi ya. Pasang perlak pengalas, bebaskan daerah yang akan diinjeksi tadi, lengannya dibebaskan, pasang tourniquet ya, proksimal yang akan ditusuk sampai dengan venanya jelas. Kemudian bersihkan kulit dengan kapas usap, sekali usap. Artinya nggak boleh. Biasanya lingkaran dari atas, dari tengah kemudian ke ini, ya. Kemudian mempertahankan vena pada posisi stabil. Nah kalau di sini ya, biar kelihatan, ya. Kemudian menusukkan vena dengan kemiringan ini 30 sampai berapa tadi? Kita 25, 30 ya.
25-30 kalau di gambar tadi ya. Kemudian jarum menghadap ke atas. Ini kalau mau pakai kan steril ya, steril. Nah, ini yang disebut dengan one hand. Jadi kalau kita ngambil buka sepet itu tidak boleh begini, nutup tidak boleh begini, nggak boleh ya. Tetapi ini yang tadi digambar tadi, kemudian ini tutup. Kalau buka ini buka satu tangan, masukkan di bak instrumen. Ini menghadap ke atas. Jadi runcingnya adalah yang menuju ke yang akan ditusuk, ya. Kemudian aspirasi, kalau masuk darah berarti sudah betul masuk vena, ya. Kemudian setelah itu buka tourniquet dulu, tourniquetnya dibuka, obat masuk pelan-pelan. Obat masuk pelan-pelan, ya, pelan-pelan sampai dengan habis, kemudian ditekan, ya, ujung ini dengan kapas DTT, atau kapas desinfektan. Kemudian untuk daerah yang tadi habis ditusuk tadi itu dilakukan penekanan dulu. Ya, tekan dulu supaya apa? Supaya karena itu kan vena itu jalan darah supaya darahnya tidak mengalir keluar ya. Kemudian setelah itu ini dimasuk ambil klorin. Diisi klorin dulu ya. Kemudian ini sepet ini dimasukkan ke dalam safety box. Ya, safety box. Masuk ke safety box. Kalau tidak punya safety box bagaimana? Bisa pakai kardus yang ditutup rapat, diisolasi rapat, atau pakai botol aqua. Atau mungkin pakai jeligen yang tidak terpakai ya. Jadi tetapi kalau standar adalah namanya safety box ya. Gitu. Nanti pada pemrosesan alat penanganan sampah pada pertemuan yang kedua. Selain pemrosesan alat kan penanganan sampah. Ada sampah-sampah tajam, sampah infeksius ya. Obat alat-alat ini termasuk kita golongkan ke alat yang infeksius ya. Tajam infeksius itu harus masuk ke safety box. Safety box tadi dimasukkan ke dalam increaser. Jadi alat untuk membakar, menghancurkan. Jadi tidak disuci, dipakai lagi enggak? Ya, tetapi langsung diisi. Kenapa harus diisi dengan klorin? Kan toh mau dibuang. Kenapa? Biar kumannya mati dulu, Bu. Iya, jadi siapa tahu nanti itu kesenggol apa orang ini kan biar aman ya, tidak menularkan. IV nggak boleh langsung ditinggal, nggak boleh langsung ini. Makanya tadi ada yang tensi, Bu. Sebutkan obat alat-alat yang berkaitan dengan pemberian obat tensi. Ya, betul. Jadi kalau habis diberi ini kalau misalnya ada tadi anafilaksis shock perlu dilakukan evaluasi ya. Kemudian terminasi. Sama terminasi. Nah, saya belum jumlah ini karena beda saya tambahkan tadi yang APD kewaspadaan COVID tadi sehingga jumlahnya berbeda dengan yang lalu sehingga belum sempat saya jumlah. Nanti saya jumlah dulu sebelum saya kirim ya. Nah, yang berikutnya intrakutan. Apa itu intrakutan? Gambarnya tadi? Intra? Di dalam. Dalam.
Kalau sensitivitas tes biasanya di bagian ini atau mungkin di punggung, ya, di punggung-punggung. Alergi apa gitu, punggung-punggungnya. Tapi tempatnya adalah sesuai dengan ketentuan yang akan diberikan, tapi intinya adalah masuk ke kulit, ya. Caranya adalah yang pakai bagian sama, lubangnya menghadap ke atas, kemudian sekitar 10 derajat. Ya. Kalau akan diberikan pemberian BCG, tidak boleh pakai alkohol. Kenapa? Tetapi harus kapas DTT. Kapas DTT itu kapas ya. Kemudian dikasih air yang sudah direbus. Setelah 20 menit dihitung lagi 20, setelah mendidih dihitung lagi selama 20 menit dalam keadaan mendidih. Itu namanya air DTT. Kenapa? Kok pada BCG tidak boleh diusap pakai alkohol tetapi pakai kapas basah DTT. Kenapa? Yuk. Kenapa? Saya tunggu jawabannya. Sebelum saya lanjut, saya menunggu jawaban Anda. Mematikan bakterinya, Bu. Kalau pakai alkohol. Oke. Alkohol. Iya. Kalau mematikan bakterinya jadi gimana? Ya nggak jadi vaksin BCG. Iya, betul. Ya, jadi kan nggak jadi vaksin, percuma ya. Jadi percuma. Ya, sip. Terus kemudian ini ya. Kemudian seperti tadi, gambarnya tadi. Dibuat satu endurasi. Ya, sampai melempung. Ada sampai terisi gitu. Kemudian kalau untuk sensitivitas tes itu dikasih lingkaran untuk pembatas. Jadi nanti akan terjadi kemerahan apa tidak, alergi apa tidak pada pemberian obat tersebut, ya. Jadi saya nggak baca secara detail, tapi intinya seperti itu, ya. Nah, kapas terus nanti direndam. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah subkutan. Subkutan biasanya untuk apa? Biasanya pada pemberian anestesi. Ya, anestesi lokal. Misalnya tadi gambarnya pada saat sebelum dipasang implan. Ya. Jadi dilakukan pemberian anestesi lokal atau pemberian memang obat-obat yang harus diberikan lewat bawah kulit, ya. Nah, gitu. Terus sudutnya 45 derajat. Jadi persis di pojokan. Tuh. Sama. Kalau yang boleh disedot keluar darah itu untuk suntikan apa? Intravena. Iya. Kalau yang lain boleh nggak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sip, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena ada obat-obat yang tidak boleh masuk vena. Ya. Misalnya kalau dulu penisilin, prokain, nggak boleh ya. Ya, terus ya semuanya setelah selesai kemudian disedot, ditusuk, dikasih alat klorin, buang ke sedok. Yang terakhir adalah IM. IM, intramuskuler. Ya. Intramuskuler. Prinsipnya sudut tadi yang Anda pegang adalah di sudut. Kalau intramuskuler sudutnya berapa? 90. Sip. Kalau subkutan? 45. Kalau intrakutan? 25. 10 sampai 15. Intrakutan?
10 sampai 10 15. sampai 15. Oh, 10 sampai 15, Ibu. Intrakutan itu hampir meleser ya, karena nanti kan untuk ngangkat apa namanya? Ngangkat kulit ya. Kalau subkutan balelineh saja. Subkutan 45 derajat. intravena 25 derajat. ya, sip. Itu. Jadi kalau kita menyuntik yang harus disiapkan peralatannya wajib harus ada Sweet. betul, nggak mungkin kan pakai sendok ya. Harus ada antidotumnya ya. Jadi ada adrenalin atau epinefrin ya. Biasanya satu 1:1000 ya. Jadi harus ada antidotumnya. Kalau MgSO4 tadi antidotumnya apa tadi? Kalsium glukonas. Yang tadi loh di lampiran Permenkes 28 tadi loh. Ya. Gitu ya. Anak-anak semuanya. Ya. Nanti dibuka lagi anatominya. Nanti untuk soal saya akan tempat untuk penyuntikan intramuskuler di otot apa? Tempat untuk menyuntik intravena di vena apa saja. Nah, gitu sajalah. Jadi Anda harus ini ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Nah, mestinya Anda menguasai tadi. Jadi yang buat video tadi ya, Anda sekarang kalau misalnya belum, jangan sekarang membuat video karena ngapal ke ini dulu kan. Harus dihafalkan dulu, mungkin sehari 2 hari atau berapa hari lagi. Begitu ya. Alatnya sederhana saya kira, kalau dekat, apalagi misalnya dekat Bu Bidan kan, bidan, kalau enggak misalnya beli di apotek enggak mahal. Terus kemudian sedikit, kalau obat-obat yang biasanya obat bentuk vial ya, bentuk vial itu contoh misalnya obat ini setara dengan 4 mg. Dexamethasone 4 mg. 4 mg itu isinya 10 mili. Berarti kalau ada instruksi untuk memberikan 1 mg berapa mili? Ini zat aktifnya 4 mg. Jumlah cairannya 10. Kalau instruksinya, advis dokternya untuk memberikan 1 mg berarti kita ngambil berapa? Berapa cc? 2,5. Iya, betul. Nanti untuk aplikasinya begitu, termasuk ya. Jadi termasuk nanti kalau misalnya sama dengan ngoplos yang tadi, ngoplos klorin tadi, ada beberapa obat yang bentuknya serbuk. Kalau bentuk serbuk, maka harus diencerkan dengan aqua. Aqua itu kalau yang untuk ngoplos obat namanya aqua bides. Kalau yang untuk minum namanya aqua ya. Kalau yang untuk yang lainnya aquades. Tapi kalau yang untuk ngoplos obat itu aqua bides ya. Jadi aqua. Nah, ini biasanya misalnya pisilin. Pisilin itu sama dengan prinsipnya seperti tadi. Jadi misalnya dia 2 gram. Ya, 2 gram kandungannya dalam vial. Ini namanya vial. Kalau botol itu vial, kalau ini ampul.
Ini ampul. Kalau ini ampul, ya. Kalau ampul. Nah, kalau vial itu dalam satu vial isinya berapa? Misalnya 2 gram. Kemudian diencerkan menjadi berapa? Ya. Kalau IV biasanya lebih encer. Misalnya diencerkan menjadi 5 cc. Berarti ditambah dengan 4,5. Karena kan serbuknya ada masanya juga. Menjadi 5 cc, ya. Kemudian 5 cc mau diberikan berapa? 1 gram. Tadi isinya berapa? Contoh? 2 gram. Ya, 2 gram. 2 gram. Mau diencerkan menjadi 5 cc. Adsisnya diberikan per pemberian 1 gram. Berarti ambil berapa? 2 gram dalam 5 cc. Kita mau nyuntik 1 gram. 2,5. Ya, gitu terus ya, seterusnya ya. 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 Nah, kalau untuk ampul itu ada yang ampul itu sudah ada ininya. Ada grade-grade-nya, ya. Jadi ada apa namanya? Ada ya grade-grade itu apa ya? Pokoknya ada bagian yang sehingga begitu hati-hati kalau membuka pakai kas ya, itu di klek sudah bisa patah. Tapi ada yang tidak, sehingga perlu gergaji ampul. Ya, kebetulan saya di rumah nggak ada gergaji ampulnya ya. Kalau mau memutus itu ini diginikan dulu supaya yang ditutup masuk dulu ke sini. Kalau enggak kan, nah nggak bisa turun ya. Nah baru kalau sudah kelihatan masuk di semuanya, baru nanti dipotong ya. Kemudian kalau mau menyedot tadi ya, nyedot juga sama. Nyedot 1. Nah, nggak tumpah. Nah, kemudian kalau mau memberikan obat suntikan, harus tidak ada udara di dalam spet. Karena kalau terdapat udara akan terjadi pembekuan ya. Jadi harus ini, kemudian bila perlu ini sampai dengan, kan nggak boleh dibuang. Nanti kalau dibuang banyak-banyak kan kurang dosisnya. Jadi lebih baik diinikan dulu, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Nah, ya gitu. Begitu, saya kira anak-anak semuanya cantik, salehah. Ada pertanyaan? Checklistnya sudah ada. Jadi Anda melakukan skill tadi, ya. Skill tadi kan berdasarkan tadi apa namanya checklist tadi, kemudian direkam, ya. Untuk spet bisa yang dekat, ya. Saya tidak ingin Anda termemori dengan spet diganti dengan apa itu? Pulpen. Ya. Kalau kapas, saya kira semuanya punya. Kalau kapas, siapa yang nggak punya kapas? Punya. Ya. Hand sanitizer? Punya. Ya, punya ya. Kalau nggak punya, pakai astringent. Punya astringent? Oh, enggak punya. Alhamdulillah, enggak punya. Enggak, Pak. Ya, nanti kalau misalnya di puskesmas beli yang ini. Ya. Begitu ya. Berarti ya. untuk checklist gimana nih, Bu? Nanti materi sama checklist
Saya kan tadi ada angka-angka yang belum isi kan. Saya sesuaikan dulu ya, karena tadi saya kan merubah dengan yang apa namanya yang lama ya. Jadi nanti saya lengkapi dulu, terus nanti saya kirim. Kalau sudah saya kirim nanti saya kabari lewat Cynthia. Karena yang kontak baru Cynthia kok, yang kontak Bu Titi oh. Ya. Ya, nanti saya kabari. Cynthia tolong teman-teman dikabari untuk membuka Healthy. Gitu? Sip? Kalau untuk tugas yang resume tadi, Ibu pengumpulannya di Healthy. Iya, betul. Di Healthy. Terus nanti Untuk hari ini tidak ada absen Healthy, ya, Bu? kenapa nggak ada? Kan bisa toh. Ibu, ada absen di Healthy? Ya, ada pertemuan kok sayang. Kalau kita nggak pertemuan, kalau nggak ada Tadi saya absen, buka belum ada, Bu. Hah, gimana? Tadi saya buka belum ada. Oh, belum ada. Ya, nanti Iya. di absensi. Berarti absensinya, yang kemarin ya, hari Kamis kemarin ya. Ada nggak yang Kamis kemarin? Absensinya kan ada di pertemuan 7 itu masih kosong, Ibu. Oh iya betul. Belum saya. Iya betul. Saya belum ngisi ya. Iya. Iya karena kan kita sudah capek-capek sudah luangkan waktu, nanti kalau nggak absensi kan kehadirannya kurang. Iya. Kira-kira untuk pengumpulan resume kapan, Ibu? Mau kapan? Bandung Bondowoso loh. Apalagi ini pas libur. Penak kan? Materi sudah dikasih. Wow, ya nggak mau dong. Seminggu, wah. Farida gitu, seminggu itu loh. Kan tugasnya banyak banget, Ibu. Tugasnya banyak. Seminggu itu loh, seminggu itu nanti mbok garap loh malam minggu, malam semua. Aduh baik. Ya, jadi hari kapan? Hari Senin, Selasa? Selasa, Ibu. Selasa. Oh ya, Selasa, Selasa. Bu. Selasa ya. Ya, baik hari Selasa. Jam berapa? Malam. Nah, ya. Jam 23.59. Tanggal Selasa itu tanggal berapa ya? Selasa tanggal berapa? Tanggal 16 Februari, Bu. 16, Bu. 16. 16 ya. 16. 16. Baik, jam 23.59 Ibu. 359. 24 ya, 24 tuh, penak toh. Kamu mintanya 23 tak kayak 24. Iya. Nanti kalau misalnya untuk penghitung, oh sudah, tapi tadi kok ya penghitungan pemrosesan pembuatan dekontaminasi klorin sudah kok ya? Sudah. Ya sudah, berarti kan saya nggak usah ngirim ya. Baik, kalau begitu nanti Anda lakukan tugasnya, kerjakan, dikirim di hari Selasa tanggal 16 jam 24. Oke, ya, sip. Yuk, sekarang Sofia. Betul Sofia ya? Yuk, kita. Kalau saya di sini wajah saya kelihatan jelas nggak? Backlight, Bu. Backlight, Ibu. Iya, sebabnya kalau di apa namanya di saya balik, saya nggak bisa melihat ininya apa namanya Layarnya, Bu. Iya layarnya. Tapi Anda bisa melihat jelas layar kan? Nah, gitu kelihatan. Tapi saya tadi layarnya kan nggak kelihatan. Sekarang kelihatan cantiknya. Ya baik, kita dokumentasi biasa. Kalau dokumentasi nanti tarik bibirnya 2 cm. 2 cm berapa senti ya? Kanan kiri ya. Terus nanti pertahankan dulu. Kita kasih senyum yang cantik, Sofia. Yuk, sebentar. Ini
Ini untuk yang Jadi buat galeri dulu.